Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Offering C, mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Getaran Struktural Bangunan Sekolah Menggunakan Nilai dan Vektor Eigen Akibat Gempa di Malang tanggal 10 April 2021. Namun, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mursalin dengan NIM 2403116502523. Halo, perkenalkan, nama saya Abimanyu Siaprayuda. Perkenalkan, nama saya Mario Tri Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Indonesia rawan gempa karena berada di zona cincin api Pasifik, bertemuan tiga lempeng tektonik utama. Gempa sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Gempa yang sering terjadi di Malang pada tanggal 10 April 2021 menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk pada fasilitas pendidikan, dan banyak sekolah mengalami kerusakan, mengganggu proses belajar mengajar. Struktur sekolah umumnya belum dirancang tahan gempa sesuai standar terbaru untuk analisis nilai dan vektor eigen. Penting untuk memahami respon bangunan terhadap getaran gempa, dan pemahaman aspek dinamis bangunan sekolah masih rendah, sehingga menjadi urgensi penelitian ini. Persamaan gerak struktur. Di sini saya akan menjelaskan persamaan gerakan struktur. Di sini diberikan rumus M U.2T ditambah CU.1T tambah KU T sama dengan FT, di mana M adalah matriks massa N kali N, C sama dengan matriks redaman N kali N, K matriks kekakuan N kali N, UT sama dengan vektor perpindahan N kali 1, FT vektor gaya eksternal N kali 1, U.1T sama dengan vektor kecepatan N kali 1, U.2T sama dengan vektor percepatan N kali 1. Persamaan eigen untuk menyelesaikan persamaan. Di sini kita diberikan rumus untuk menyelesaikan persamaan eigen untuk menyelesaikan persamaan, di mana rumusnya adalah K min lambda M sigma sama dengan 0. Di sini lambda adalah nilai eigen terkait dengan frekuensi alami kuadrat. Lambda sama dengan W pangkat 2. Sigma adalah vektor eigen menggambarkan bentuk mode getaran. Massa dalam analisis dinamis. Massa struktur merupakan salah satu parameter utama yang mempengaruhi respon dinamis bangunan. Massa biasanya dihitung berdasarkan distribusi massa dari elemen-elemen struktural dan non-struktural, serta beban hidup yang ada. Berikutnya, kekakuan dalam analisis dinamis. Kekakuan, stiffness, mengacu pada kemampuan suatu struktur untuk menahan deformasi saat dikenai beban. Nilai eigen dan vektor eigen. Secara intuitif, vektor eigen adalah vektor yang arah transformasinya tidak berubah ketika matriks tertentu diterapkan. Sementara nilai eigen adalah faktor skala yang menunjukkan seberapa besar vektor tersebut diperbesar atau diperkecil. Hubungan antara matriks yang dilambangkan dengan A besar, vektor eigen dilambangkan dengan V, dan nilai eigen dilambangkan dengan lambda. Dinyatakan sebagai berikut ini. A dikali V sama dengan lambda dikali V. A adalah matriks persegi N kali N, V adalah vektor eigen, lambda adalah nilai eigen. Untuk memperoleh nilai eigen, kita mencari solusi dari persamaan karakteristik yang diperoleh dari determinan dalam kurung nilai eigen dikali I dikurang A sama dengan 0. I adalah matriks identitas N kali N, determinan adalah determinan matriks. Setelah didapatkan solusi dari persamaan tersebut yang berupa nilai-nilai eigen, vektor eigen dapat diperoleh untuk setiap nilai eigen yang didapatkan dengan nilai eigen dikali identitas dikurang A dikali vektor eigen sama dengan 0. Solusi non-nol dari sistem ini adalah vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen. Karena sistem ini homogen, solusinya tidak unik dan biasanya dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Yang pertama ada bentuk getaran. Mode getaran atau bentuk mode adalah pola atau konfigurasi spesifik di mana struktur akan bergetar pada frekuensi alaminya.
Setiap frekuensi alami memiliki bentuk mode yang berbeda, yang menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam struktur bergerak relatif satu sama lain selama getaran. Yang kedua ada frekuensi alami. Frekuensi alami itu adalah suatu nilai frekuensi pada struktur yang bergetar secara alami jika benda mengalami gangguan. Nilai frekuensi alami dapat digunakan untuk menentukan bila struktur sedang beresonansi atau tidak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi alami, yaitu kekakuan yang dilambangkan dengan K kecil dan massa dilambangkan dengan M kecil. Nilai frekuensi alami dalam rad per S dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Studi sebelumnya yang membahas aplikasi agent adalah nama studi aplikasi agent dengan memastikan kestabilan gedung tinggi terhadap gempa. Jadi, inti analisisnya adalah gedung tinggi pada area rawan gempa rentan terhadap fenomena resonansi. Resonansi ini menyebabkan getaran yang diperkuat secara signifikan sehingga dapat mengancam keselamatan struktur dan penghuninya. Di sini studi tersebut mengambil dari studi kasus pada gedung Taipei 101 yang terletak di wilayah rawan gempa dengan frekuensi dominan gempa berkisar antara 0,1 hingga 1,0 Hz. Jadi di sini diasumsikan matriks massa M diasumsikan sebagai matriks diagonal 3x3 dengan massa total gedung dibagi rata ke setiap lantai seperti berikut. Misalnya jika massa total gedung adalah M total, maka setiap elemen diagonal adalah M sama dengan M total bagi 3. Lalu dianalogikan juga kepada matriks kelakuan. Matriks kelakuan atau K besar juga disusun sebagai matriks 3x3 dengan nilai nilai kekakuan antar lantai diasumsikan sama dan diberikan sebagai berikut, di mana K adalah nilai kekakuan tiap lantai. Selanjutnya persamaan karakteristik dimasukkan seperti berikut. Diselesaikan untuk mencari nilai-nilai agent dengan memasukkan nilai M dan K ke dalam matriks, diperoleh 3 nilai agent sebagai berikut. Ketika frekuensi alami ini berada dalam rentang frekuensi dominan gempa di Taipei, yaitu antara 0,1 hingga 1,0 Hz, hal ini menunjukkan bahwa gedung Taipei 101 berpotensi mengalami resonansi saat terjadi gempa dengan frekuensi tersebut, sehingga risiko kerusakan akibat getaran sangat nyata. Jadi hasilnya, untuk memahami pola pergerakan gedung pada setiap frekuensi alami, vektor agent dihitung. Sebagai contoh, untuk nilai agent 1, vektor agent yang diperoleh adalah vektor 1 sama dengan 1, 0,8, dan 0,4, yang berarti lantai pertama bergetar paling besar. Baiklah, objek studi. Objek pada penelitian ini adalah bangunan sekolah berlantai 2 yang terletak di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan mengalami dampak dari gempa Malang 10 April 2021. Penelitian ini menggunakan 2 model bangunan sekolah berlantai 2 yang dikembangkan sebagai representasi tipikal dari kondisi struktur di lapangan, dengan tujuan untuk membandingkan perilaku dinamik antara bangunan yang dirancang sesuai standar konstruksi gempa dan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan standar teknis. Kedua model tersebut dimodelkan secara identik dalam hal geometri dan sistem struktur, namun berbeda dalam hal mutu material, dimensi elemen struktur, dan nilai parameter teknis seperti kekakuan serta distribusi massa. Nah, kedua bangunan memiliki tinggi total 8 meter dengan masing-masing lantai setinggi 4 meter. Sistem struktur yang digunakan adalah rangka portal beton bertulang dengan kolom dan balok utama sebagai elemen vertikal dan horizontal. Analisis difokuskan pada gerakan lateral akibat beban gempa dengan pemodelan sebagai sistem 2 derajat kebebasan. Masing-masing lantai dimodelkan sebagai massa terpusat, sedangkan kolom antar lantai sebagai pegas linear elastik. Nah, berikut ini deskripsi lebih lanjut terkait model bangunan sekolahnya. Data gempa yang terjadi pada April 2021 yang bersumber dari BMKG pada tahun 2021 sebagai berikut. Magnitudo 6,41 skala Richter, kedalaman 60 km, lokasi epicenter 8,83 lingkar selatan dan 112,5 bujur timur, sekitar 96 km selatan Kabupaten Kepanjen, Malang. Jenis gempa tektonik akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
nilai percepatan tanah maksimum atau PGA untuk wilayah Malang Selatan berdasarkan hasil simulasi dan peta zonasi gempa mencapai sekitar 76,21 gal. Model struktur yang digunakan dalam analisis saat ini adalah struktur bangunan disederhanakan ke dalam model numerik berbasis metode elemen hingga finite element method menggunakan pemodelan rangka 2 dimensi. Untuk arah memanjang bangunan, masing-masing elemen balok dan kolom dimodelkan sebagai elemen batang Euler-Bernoulli. Massa bangunan didistribusikan ke setiap node pada lantai. Model struktur mencakup kekakuan elastis kolom dan balok serta asumsi batas sendi roll pada fondasi. Lalu masuk ke analisis modal. Analisis modal dilakukan untuk memperoleh nilai eigen dan vektor eigen dari sistem yang mempresentasikan frekuensi alami dan bentuk mode getaran struktur. Nilai-nilai ini diperoleh dari penyelesaian persamaan eigen K dikalikan P sama dengan lambda M dikalikan Pi. Hasil dari analisis modal digunakan untuk menilai kemungkinan resonansi, yaitu apabila salah satu frekuensi alami mendekati frekuensi dominan gempa. Selanjutnya ada perhitungan nilai dan vektor eigen terhadap analisis getaran struktur. Nah, jadi langkah-langkah dalam menghitung nilai dan vektor eigen untuk analisis getaran struktur itu yang pertama itu kita menyatakan atau membentuk matriks massa dan juga matriks kekakuan. Untuk rumusnya seperti yang ada terlampir pada PPT. Kemudian yang kedua itu mencari nilai eigen dengan mencari determinan dari matriks K dikurangi lambda dikalikan matriks M sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita menghitung frekuensi alami struktur dengan menggunakan rumus omega sama dengan akar nilai eigen. Kemudian kita masukkan untuk omeganya itu ke rumus frekuensi sama dengan omega per 2pi. Selanjutnya setelah kita mencari nilai eigen, kita bisa menghitung vektor eigennya dengan untuk menentukan mode bentuk getarannya, yaitu dengan rumus matriks K dikurangi lambda dikalikan matriks M dikalikan dengan vektor eigennya sama dengan 0. Simulasi yang digunakan untuk memasukkan data numeriknya menggunakan bahasa Python dengan pustaka NumPy untuk aljabar linear dan operasi matriks, SciPy untuk penyelesaian nilai dan vektor eigen, dan Matplotlib untuk visualisasi mode bentuk getaran. Untuk selanjutnya adalah nilai eigen dan frekuensi alami struktur. Yang pertama itu untuk model A. Nah, diketahui massa tiap lantai itu sama, yaitu sama-sama 100.000 kg. Untuk kekakuannya itu tiap lantai juga sama, yaitu sama-sama 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 Newton per meter. Nah, kemudian kita nyatakan matriks massa dan matriks kekakuannya dengan menggunakan rumus yang saya paparkan di PPT sebelumnya, yaitu matriks massa itu sama dengan untuk baris pertama 100.000 dan 0, dan untuk baris yang kedua 0 dan 100.000. Kemudian untuk matriks kekakuannya untuk baris pertama itu 3 dikali 10 pangkat 7 dan negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 untuk baris pertama, dan untuk baris yang kedua yaitu negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 dan 1,5 dikalikan 10 pangkat 7. Setelah itu kita menentukan nilai eigen dengan cara mencari determinan dari matriks K dikurangi lambda dikalikan matriks M sama dengan 0. Dan untuk matriksnya seperti terlampir pada PPT. Nah, kemudian karena ini matriks 2 kali 2, maka kita bisa mencari determinannya dengan mengalikan 3 dikali 10 pangkat 7 dengan dikurangi 100.000 lambda dikalikan dengan 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 100.000 lambda, atau ini dalam artian A dikalikan dengan D kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara negatif 1,5 dikali 10 pangkat 7 dan negatif 1,5 dikali 10 pangkat 7, atau dalam artian ini dikurangi C dikalikan B, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu diolah atau disederhanakan menjadi yang paling bawah, sehingga persamaannya itu menjadi lambda kuadrat dikurangi 450 lambda ditambah 22.500 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan kuadrat, ini kan tidak mudah ya kita untuk menyelesaikannya dengan pemfaktoran seperti biasa, makanya kita menggunakan rumus ABC. Nah, dengan rumus ABC itu sama dengan lambda sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dengan A itu sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 450,
Kemudian C-nya itu ada 22.500. Nah, kita tinggal substitusikan ke rumusnya sehingga didapat lambda itu sama dengan 450 plus minus 335,41 per 2. Nah, sehingga hasilnya untuk lambda yang pertama itu 392,7 dan untuk lambda yang kedua yaitu 57,3. Nah, setelah didapat nilai lambdanya, maka kita hitung frekuensi alaminya dengan menggunakan rumus omega itu sama dengan akar dari lambda atau akar dari nilai agentnya. Kemudian setelah kita menemukan omeganya, kita substitusikan nilai dari omega ke rumus frekuensi atau frekuensi sama dengan omega per 2pi hingga didapat dua mode untuk nilai agentnya yaitu mode 2 dan mode 1. Nah, untuk mode 2 itu memiliki frekuensinya itu sama dengan senilai dengan 3,15 Hz dan mode 1 itu senilai dengan 1,2 Hz. Karena mode 2 itu akan selalu lebih besar antara nilai agent dan juga frekuensinya daripada mode yang pertama. Jadi mode 2 itu selalu lebih besar nilai frekuensinya daripada mode pertama. Nah, untuk selanjutnya nilai agent dan frekuensi alami struktur untuk model B. Caranya sama seperti model A, namun ini berbeda hanya di kekakuannya saja. Masanya juga sama seperti yang di model A, sama-sama 100.000 kg, namun kekakuannya untuk tiap lantainya itu adalah 0,6 dikalikan 10 pangkat 7 Newton per meter. Nah, matriks massa dan matriks kekakuannya ini untuk matriks massanya itu sama seperti yang model A. Nah, tapi untuk matriks kekakuannya berbeda dengan model B karena kekakuan tiap lantainya juga berbeda. Yaitu jadi matriks K-nya itu sama dengan untuk baris pertama itu 1,2 dikalikan 10 pangkat 7 dan negatif 0,6 dikalikan 10 pangkat 7. Dan untuk yang baris kedua adalah negatif 0,6 dikalikan 10 pangkat 7 dan 0,6 dikalikan 10 pangkat 7. Nah, setelah itu kita menentukan nilai agentnya dengan menggunakan rumus determinan. Caranya sama rumusnya, yaitu yang seperti yang terlampir pada PPT. Nah, kemudian ini juga matriks 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan rumus determinan yang ada pada matriks 2 kali 2. Nah, sehingga didapatlah rumus persamaan kuadrat untuk nilai untuk model B yaitu lambda kuadrat dikurangi 180 lambda ditambah 3600 sama dengan 0. Nah, ini kan juga tidak mudah kita menyelesaikannya dengan menggunakan pemfaktoran biasa. Oleh karena itu kita menggunakan rumus ABC sehingga didapat lambdanya itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 180, dan C-nya itu 3600. Sehingga didapat untuk lambdanya itu sama dengan 180 plus minus 134,16 per 2. Jadinya untuk lambda yang pertama yaitu 157,08 dan untuk lambda yang kedua itu 22,92. Nah, setelah didapat nilai lambdanya atau nilai H-nya, maka kita bisa menghitung frekuensi alaminya dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang di model A tadi. Sehingga untuk mode 2-nya ini sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mode 2 itu memiliki nilai lambda atau nilai agent dan juga frekuensi alaminya itu lebih besar daripada mode yang pertama. Jadi mode 2 itu untuk frekuensinya itu 1,90 senilai 1,99 Hz dan untuk mode yang satu yaitu senilai dengan 0,76 Hz. Selanjutnya itu vektor agent untuk menentukan bentuk mode. Yang pertama itu untuk model A yaitu untuk nilai agent 392,7 dan juga 57,3. Nah, yang pertama kita menghitung matriks K dikurangi lambda dikalikan matriks M dikalikan dengan vektor agent sama dengan vektor 0. Kita tinggal substitusikan untuk matriks K dan juga matriks M dan juga nilai lambda dan juga vektor agentnya kita misalkan dengan A dan B. Nah, karena ini akan mengarah kepada SPL homogen, nanti saya akan langsung menjelaskan ke SPL homogennya, dan untuk matriksnya itu bisa dilihat pada yang bagian hitung itu. Nah, untuk SPL homogennya itu kan jadinya untuk persamaan yang pertama itu adalah 3 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 100.000 dikalikan 392,7 itu lambdanya dikalikan A ditambah negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 B sama dengan 0. Nah, yang persamaan yang kedua itu negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7A ditambah 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 100.000 dikalikan 392,7 ini juga lambda dikalikan B sama dengan 0. Kemudian ini disederhanakan dengan membagi kedua ruas itu dengan 10 pangkat 7 supaya nantinya kita bisa
menyelesaikan itu dengan lebih mudah untuk mencari nilai A dan B-nya, sehingga didapat untuk persamaan yang pertama itu negatif 0,927A dikurangi 1,5B sama dengan 0. Nah, untuk yang persamaan yang kedua itu negatif 1,5A dikurangi 2,427B sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini saya menggunakan cara yaitu mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya, yaitu dengan cara mensubstitusikan persamaan pertama dengan ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan tapi sebelumnya kita selesaikan dulu untuk persamaan yang pertama, yaitu dengan cara negatif 0,927A sama dengan 1,5B. Jadinya ini saya jumlah kedua ruas dengan 1,5B sehingga didapat seperti itu. Nah, kemudian saya bagi kedua ruas dengan negatif 0,927 sehingga didapat A sama dengan negatif 1,5B dibagi 0,927. Nah, setelah saya dapat nilai A, saya substitusikan ke persamaan yang kedua sehingga didapat negatif 1,5 dikalikan negatif 1,5B per 0,927A dikurangi dengan 2,427B sehingga didapatlah nanti B sama dengan B. Jadi ruang vektor untuk nilai eigen yang 392,7 itu adalah vektor yaitu yang memiliki elemen untuk baris pertama itu adalah negatif 1,5B per 0,927, dan untuk yang baris yang kedua itu B untuk setiap B-nya itu adalah bilangan real. Nah, saya ambil salah satu contohnya yaitu dengan saya ganti B-nya itu sama dengan 1, maka salah satu contoh untuk vektor eigennya itu adalah negatif 1,618 untuk baris pertama, dan untuk yang baris kedua itu 1. Nah, selanjutnya untuk yang nilai eigennya itu 57,3. Caranya sama, untuk kita menggunakan rumus matriks K dikurangi lambda dikalikan dengan matriks M dikalikan dengan vektor eigen sama dengan vektor 0. Nah, ini saya langsung ke sistem persamaan linear dan bagiannya saja, yaitu 3 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 100.000 dikalikan 57,3 itu lambdanya dikalikan dengan A ditambah negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 dikalikan B sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaan kedua yaitu negatif 1,5 dikalikan 10 pangkat 7A ditambah 1,5 dikalikan 10 pangkat 7 dikurangi 100.000 dikalikan 57,3 itu juga lambda dikalikan B sama dengan 0. Nah, kemudian ini sama kedua ruas, setiap persamaan itu saya bagi 10 pangkat 7 supaya nanti juga mencari nilai A dan B-nya itu lebih mudah. Maka persamaan yang telah disederhanakan itu menjadi satu. Yang pertama itu 2,427A dikurangi 1,5B sama dengan 0, dan untuk persamaan yang kedua itu negatif 1,5A ditambah 0,927B sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti yang untuk nilai lambda yang pertama tadi, yaitu saya mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya supaya mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, untuk persamaan yang pertama itu saya selesaikan untuk mendapatkan nilai A, yaitu menjadi 2,427A sama dengan 1,5B dengan saya menjumlahkan kedua ruas dengan 1,5B sehingga didapat 2,427A sama dengan 1,5B. Setelah itu saya mencari untuk nilai A-nya dengan membagi kedua ruas dengan 2,427 sehingga didapat A sama dengan 1,5B dibagi 2,427. Kemudian saya substitusikan nilai A tersebut ke persamaan yang kedua yaitu menjadi negatif 1,5 dikalikan dengan 1,5B per 2,427 ditambah 0,927B sehingga sama dengan 0. Nah, kemudian sehingga ini disederhanakan kembali menjadi B sama dengan B. Jadi untuk ruang vektor eigennya untuk nilai eigen 57,3 itu adalah vektor eigen vektor yang dengan elemen baris pertama itu adalah 1,5B per 2,427, dan untuk yang baris kedua itu B, untuk setiap B-nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, ini saya ambil untuk B-nya itu 1, maka vektor eigennya itu adalah untuk baris yang pertama itu adalah 0,618, dan untuk yang baris yang kedua itu 1. Nah, untuk selanjutnya itu vektor eigen untuk menentukan bentuk model untuk model B. Nah, caranya sama seperti yang di model A. Cuma nanti bedanya itu adalah nanti bedanya itu cuma ada di bagian matriks K-nya, karena kan kekakuannya kekakuan untuk setiap lantainya itu berbeda daripada model A. Jadi kita tinggal ganti untuk model B-nya saja. Jadi caranya itu untuk menentukan vektor eigennya sama. Jadi saya langsung ke
ruang vektor agentnya, yaitu ruang vektor agentnya itu menjadi untuk yang lambda 157,08 itu untuk ruang vektor agentnya itu vektor dengan elemen baris pertama itu negatif 0,6b per 0,3708, dan untuk baris yang kedua itu b, untuk setiap b nya itu elemen bilangan real. Nah, jadi saya ambil contoh untuk b nya itu 1, jadi untuk vektor agent sebagai contoh untuk lambda 157,08 ini adalah untuk baris pertama itu negatif 1,618, dan untuk baris yang kedua itu 1. Nah, kemudian untuk yang lambdanya 22,92 ini saya langsungkan ke ruang vektornya, yaitu ruang vektor agentnya untuk lambda 22,92 ini adalah vektor dengan elemen baris pertama itu 0,6b per 0,9708, dan untuk yang baris yang kedua itu b, untuk setiap b nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, kemudian saya ambil contoh b nya itu sama dengan 1, maka saya dapat untuk vektor agent, salah satu contoh vektor agent untuk lambdanya 22,92 itu adalah untuk baris pertama itu 0,618, dan untuk baris yang kedua itu 1. Nah, selanjutnya itu adalah analisis terhadap nilai agent. Nah, berdasarkan hasil analisis modal pada dua model bangunan sekolah itu memberikan gambaran kuantitatif mengenai perilaku dinamis struktur terhadap beban gempa. Nah, jadikan ada model A yang mewakili bangunan dengan konstruksi sesuai standar yang memiliki frekuensi alami itu ternyata lebih tinggi daripada model B yang tidak memenuhi standar teknis. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa kekakuan struktur berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bangunan untuk berosilasi dengan frekuensi yang tinggi, yang biasanya lebih aman karena menghindari resonansi dengan frekuensi dominan gempa yang pada umumnya itu berada pada rentang rendah, yaitu sekitar 0,1 hingga 1 Hz dengan magnitudo itu lebih dari 6. Jadi berdasarkan sumber yang kami baca bahwa gempa yang dengan magnitudo tinggi itu cenderung memiliki frekuensi dominan gempa itu lebih rendah. Kemudian, jadi perbedaan frekuensi alami antara model A dan B ini itu mencerminkan perbedaan dalam kapasitas struktur untuk merespon gempa secara stabil. Nah, untuk selanjutnya analisis terhadap vektor agent. Nah, teman-teman pada nyadar nggak sih kalau misalkan untuk antara model A dan model B itu memiliki kesamaan, yaitu di vektor agentnya. Untuk mode 1, baik mode 1 dan mode 2-nya itu sama-sama memiliki vektor agent yang sama, dan untuk mode 1 itu kan 0,618 dan 1 untuk yang baris kedua, dan baris pertama itu yang tadi 0,618. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, gambarnya kayak kami dapat dari menggunakan simulasi Python tadi. Nah, dari gambar tersebut itu kan menunjukkan bahwa pada mode 1 itu kan yang paling atas yang warna biru itu menunjukkan dari yang itu kan positif positif yang untuk lantai yang satu positif dan untuk yang lantai yang dua itu positif, maka ini menunjukkan kedua lantai itu bergerak searah namun dengan perbedaan intensitas saja. Nah, kemudian sedangkan yang mode mode 2 yaitu dengan baris pertama itu negatif 1,18 negatif 1,618, dan untuk yang baris kedua itu 1. Nah, dapat dilihat bahwa untuk lantai yang pertama itu negatif dan untuk lantai yang kedua itu positif. Hal ini menunjukkan bahwa lantai atas itu bergerak berlawanan arah dengan lantai yang bawah. Nah, selanjutnya itu respon terhadap gempa aktual. Jadi, berdasarkan gempa aktual yang kami menggunakan gempa yang terjadi di wilayah Malang pada tanggal 10 April 2021 ini menunjukkan bahwa model A dengan frekuensi alami 3,15 Hz dan 1,2 Hz itu masih berada di luar kisaran frekuensi dominan gempa, yang dimana frekuensi dominan gempa untuk magnitudo lebih dari 6 yang yaitu 6,1 itu sekitar 0,1 hingga 1 Hz. Jadi kan ini berada di luar kisaran tersebut. Ini menunjukkan risiko resonansi dan meningkatkan stabilitas. Ini menurunkan risiko resonansi dan meningkatkan stabilitas. Dan untuk yang model B dengan frekuensi alami lebih rendah yaitu 1,99 Hz dan 0,76 Hz itu berada dalam kisaran frekuensi dominan gempa. Ini menunjukkan potensi mengalami resonansi parsial. Jadi kan ada frekuensi yang masih berada pada kisaran 0,1 hingga 1 Hz. Jadi, struktur model B ini lebih rentan terhadap amplifikasi getaran yang berujung pada kerusakan struktural, terutama pada elemen-elemen yang lemah. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah analisis nilai dan vektor agent pada dua model bangunan sekolah dua lantai di Malang menunjukkan bahwa bangunan yang memenuhi standar konstruksi gempa memiliki frekuensi alami lebih tinggi dan mode getaran yang lebih stabil.
bangunan standar lebih aman dari resonansi dengan gempa dominan di Malang, sedangkan bangunan non-standar memiliki frekuensi alami dalam rentang frekuensi gempa sehingga sangat berisiko mengalami resonansi dan kerusakan berat.